Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibzul Ilmi. Saya mahasiswa STMK Lombok dengan NIM TI 15 Jadi tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen. Ya. Dan kali ini saya akan membahas dan juga kita akan belajar mengenai SPK yakni dengan judul perhitungan manual metode SAW. Ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport ataupun mendukung. Jika ada kesalahan saya minta maaf ya. Jadi teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Sini di pembahasan yang pertama. Lagi sekali, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan manual metode SAW. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Kita mulai dari di sini ada konten ya. Sini ada yang pertama menentukan kriteria ya. Yang kedua menentukan variabel kriteria. Yang selanjutnya ada melakukan perhitungan, dan yang terakhir atau yang keempat ada kesimpulan. Baik, kita mulai. Yang pertama di sini ada studi kasus teman-teman. Jadi pada studi kasus ini ya, kita akan menentukan tempat bimbingan belajar bagi pelajar SMA. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama di sini ada C1 ya, atau biaya ya, seberapa banyak biaya untuk bimbel atau bimbingan belajar ya. Lalu yang kedua di sini ada C2 atau lokasi ya, seberapa jauh ya lokasi tempat bimbingan belajar dari rumah. Lalu yang ke C3 atau fasilitas ya, seberapa lengkap ya fasilitas tempat bimbingan belajar ya. Yang C4 kualitas pengajar ya, dilihat dari gelar akademik para pengajar di tempat bimbingan belajar ya. Dari masing-masing kriteria tersebut akan dibuat variabel-variabelnya ya, di mana dari setiap variabel akan diberi sebuah nilai bobot dalam bentuk angka ya. Angka-angka ini bebas mau ditentukan ya. Misal rank dari 1 sampai 5 atau 1 dari 1 sampai 100 atau 0 sampai 1. Nah, pada studi kasus ini kita akan mengambil rank dari 1 sampai 5 teman-teman. Nah, di beberapa referensi ya, ada yang menyebut ini dengan nama variabel atau ada juga yang menyebutnya dengan nama subkriteria ya. Tapi intinya sama saja ya. Dan di video ini kita akan menyebutnya dengan nama variabel kriteria. Ya, kita mulai dari yang tadi, yang pertama C1 atau kriteria biaya, teman-teman. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria ya, biaya, yaitu semakin kecil nilainya berarti semakin baik ya. Kenapa gitu ya? Di sini terjadi kenapa? Tentu kita ingin mencari tempat bimbel dengan biaya yang semurah-murah mungkin gitu kan. Jadi semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan itu ya tentu lebih baik gitu. Artinya semakin kecil nilai bobot maka semakin baik gitu. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria biaya ya, yaitu di sini ada sudah tabelnya teman-teman ya. Di sini ada nomor 1 kurang dari 1.500.000 berarti nilainya 2 gitu. Begitupun seterusnya. Di sini ada nilainya 2, 3, 4 dan 5. Karena di sini nilai bobot yang semakin kecil semakin baik ya, maka kriteria biaya masuk ke dalam kategori cost. Seperti kita ketahui ya, di metode SAW itu ada 2 kategori atau tipe kriteria, yaitu cost dan benefit. Untuk contoh kategori benefit kita akan bahas nanti. Yang C2 kriteria lokasi.
nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria lokasi juga sama ya, yaitu semakin kecil nilainya berarti nilainya semakin baik. Kita ingin mencari tempat bimbel dengan lokasi yang sedekat mungkin gitu, dengan rumah kita gitu kan. Jadi semakin dekat jaraknya ya dengan rumah tentu akan lebih baik, entah biayanya murah gitu ya, lokasi dan jaraknya dari rumah kita itu dekat, maka itu lebih baik. Artinya semakin kecil nilai bobot maka semakin baik. Nah, nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria lokasi yaitu, nah di sini juga sudah ada tabelnya teman-teman. Di sini ada lokasi kurang dari 5 km, maka bernilai 2. 5 sampai 10 km berarti 3. 10 sampai 15 km nilainya 4, dan lebih dari 15 km berarti nilainya 5. Di sini ada nilainya 2, 3, 4, dan 5, teman-teman. Aturannya sama dengan kriteria biaya. Karena nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria lokasi yang masuk ke dalam kategori cost. Itu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada C3 atau kriteria fasilitas. Nah, nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria fasilitas yaitu semakin besar nilainya semakin baik. Ya, ini semakin besar maka semakin baik. Tentu ya, kita ingin tempat bimbel kita ya, bimbel belajar yang fasilitasnya itu selengkap gitu ya, senyaman mungkin, selengkap dan senyaman mungkin, dan semewah mungkin atau sewah mungkin, atau gimana lah temannya membahasakannya gitu ya. Jadi semakin lengkap fasilitasnya itu berarti akan lebih baik gitu ya, akan merasa kita nyaman gitu belajarnya gitu ya. Artinya semakin besar nilai bobot maka semakin baik. Nah, untuk nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria fasilitas itu di sini juga ada tabelnya teman-teman. Di sini fasilitasnya yang tidak lengkap dia bernilai 1 yang tidak lengkap ya. Yang cukup lengkap di sini bernilai 3, dan yang sangat lengkap bernilai 5. Di sini nilainya ada 1, 3, dan 5, teman-teman. Nah, sekarang aturannya yang berbeda dengan 2 kriteria sebelumnya. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik ya, maka kriteria fasilitas masuk ke dalam kategori benefit, bukan cost lagi gitu ya. Ya. Sekarang kita lanjut ya ke C4, yakni kriteria kualitas pengajar. Ya, nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria kualitas pengajar yaitu semakin besar ya, nilainya juga semakin baik gitu. Tentu kita ingin mencari tempat bimbel dengan pengajar yang berkualitas gitu. Dari mana kita tahu pengajar tersebut berkualitas? Ya. Misalnya bisa dilihat dari gelar akademik ya, dan alumni universitasnya gitu. Semakin tinggi gelar akademiknya, gitu, tentu kita berasumsi ya bahwa pengajar tersebut berkualitas gitu, bisa dipercaya gitu. Ya. Artinya apa? Semakin besar nilai bobot, maka semakin baik. Nah, nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria kualitas pengajar yaitu ya di sini ada tabelnya sudah teman-teman. Nah, di sini untuk nomor 1 lulusan D1, D2 atau D3 ya, untuk pengajarnya itu bernilai 3. Sedangkan untuk lulusan S1 di sini ada nilainya 4. Yang ketiga ada lulusan S2 yakni bernilai 5. Nilainya di sini ada 3 ya, ada 3, 4, dan 5. Aturan yang sama dengan kriteria sebelumnya juga teman-teman. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria kualitas pengajar masuk ke dalam kategori benefit teman-teman ya, benar sekali, benefit. Jadi kriteria C1 dan C2 masuk kategori cost ya, dan kriteria yang C3 dan C4 masuk kategori benefit ya. Nah, kita lanjut ke bobot kriteria. Dari setiap kriteria yang digunakan, semuanya akan diberikan nilai bobot. Ya, pengambil keputusan ya memberikan bobot untuk setiap kriteria
Atas dasar pertimbangan sendiri atau biasanya dari hasil survei atau kuesioner gitu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya. Ada C1, C2 yang tadi kita bahas bersama, ada C1, C2, C3, C4 ya. Untuk bobotnya di sini ada 40 ya. Untuk C1 40, C2 30, C3 20 dan C4 10, totalnya 100. Dan di sini di sampingnya juga ada 04, 03, 02, 01, total 1. Total 1. Maksudnya di sini bobotnya itu disederhanakan gitu teman-teman ya. Disederhanakan ya. Kita lanjut lagi ke perhitungan teman-teman. Pada studi kasus ini ada 3 tempat bimbingan belajar yang akan jadi alternatif ya. Di sini ada A1 ya, sama dengan Ganesha Operation. Yang A2 ada Primagama. Yang ke A3 ada An-Nahl Study Club ya. Nah, selanjutnya setiap alternatif diberikan variabel untuk masing-masing kriteria sesuai dengan keadaan dari alternatif tersebut. Nah, di sini sudah ada tabelnya teman-teman ya. Ada alternatif yang sudah tadi kita bahas ya, ada A1, A2 dan A3. Ada kriterianya ya, C1, C2, C3, C4. Ya, di sini ada C1-nya. Di sini ada biaya ya, 1.500.000 sama dengan 2.500.000. C2 tadi kan jarak ya ataupun lokasi kurang dari 5 km. Yang ke C3-nya ingat ya, itu fasilitasnya. Di sini ada cukup lengkap. Dan C4-nya di sini ada lulusan S1 atau gelarnya ini teman-teman ya. A2, sedangkan A2 di sini kurang dari 1.500.000 ya. Untuk C2-nya 10 sampai 15 km, C3-nya cukup lengkap dan C4-nya lulusan D1, D2 dan D3. Untuk A3 ada 2.500.000 sampai dengan 3.500.000. Untuk C2-nya lebih dari 15 km. Untuk C3-nya sangat lengkap dan untuk C4-nya lulusan S2. Nah, dari tabel sebelumnya lalu dikonversi menjadi nilai bobot sesuai dengan masing-masing variabel, teman-teman. Ya. Di sini untuk alternatifnya ada A1 tadi, A2, A3 ya. C1, C2, C3, C4-nya. Di sini ada C1-nya ya. Untuk A1 dia mendapatkan 3, C2 2, C3 3 dan C4 4. Dan untuk A2 dia C1-nya 2, C2 4, C3 3 dan C4-nya 3. Dan untuk A3 C1 4, C2 5, C3 5, C4 5 ya. Contoh yang di sini ada A1 1.500.000 sama dengan sama dengan ini kurang dari 5 km untuk C2-nya ya. Di sini cukup lengkap dengan lulusan S1. Selanjutnya dibentuk matriks ya, matriks keputusan seperti berikut. Di sini ada tabelnya teman-teman. 32 34 ya, 24 33 45 55. Ya, dari matriks keputusan ini dilakukan proses normalisasi matriks keputusan X dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, ini R11 merupakan variabel R atau row, baris ke satu kolom ke satu, di mana di sini nilainya 3. Karena kolom ke-1 merupakan nilai untuk kriteria C1 yang bertipe cos, jadi rumusnya adalah mencari nilai minimum dari kolom ke-1 ya. Minimal 3, 2, 4 yang berarti 2 dibagi nilai R11 baris 1 kolom 1 yaitu 3. Jadi 2/3 dan hasilnya 0,67 dibulatkan 2 angka di belakang koma. Jadi teman-teman. Contohnya lagi untuk menghitung R21 ya, baris 2 kolom 1 yang bernilai 2, berhubung R21 ini masih masuk dalam kolom 1 atau kriteria C1 yang bertipe cos. Berarti rumusnya masih sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu nilai minimum dari kolom ke-1 minimal 3, 2, 4 yang berarti 2 dibagi nilai R21 baris 2 kolom 1 yaitu 2. Jadi 2/2 dan hasilnya 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung nilai kriteria yang bertipe benefit, yaitu kolom ketiga untuk kriteria C3 atau fasilitas. Di sini misalnya kita akan hitung nilai untuk R13 baris 1 kolom 3 yang bernilai 3.
Karena perhitungan di kolom 3 ini untuk kriteria bertipe benefit, maka kita akan mencari nilai maksimum dari kolom 3, berarti max ya 335 yaitu 5. Rumusnya adalah nilai R13 pada satu kolom 3 yang bernilai 3 dibagi nilai maksimum dari kolom 3. Max 3,3,5 yaitu 5. Jadi 3 per 5 dan hasilnya adalah 0,6. Nah, di sini ada beberapa perhitungan ya. Contohnya teman-teman, perhitungan seperti tadi itu dilakukan semua nilai yang ada pada metrik keputusan X ya. Kemudian diperoleh metrik ternormalisasi R. Nah, di sini ada berikut hasilnya. Saya tampilkan ya di layar. Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan untuk mencari nilai akhir nilai P atau 5 yang didapat dari total hasil perhitungan bobot preferensi ya, preferensi W dikalikan dengan metrik normalisasi R. Nah, di sini sudah ada beberapa ya. Tinggal nah, yang terakhir di sini teman-teman ada kesimpulan ya. Di A1, A2, A3 dari hasil perhitungannya A1 mempunyai nilai terbesar ya. Maka alternatif A1 yaitu Ganesha Operation atau GO yang direkomendasikan untuk dipilih sebagai tempat bimbingan belajar ya, teman-teman ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. See you in the next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.